Salam saudara-saudara, selamat bertemu kembali dengan kami Good News TV. Bagi saudara yang belum subscribe, mohon untuk subscribe, like, dan komen untuk mendukung pelayanan ini. Bapak Ibu saudara terkasih nama Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini 1 Yohanes pada pasal 5 ayat 20. Namun sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan untuk boleh mensyukuri Tuhan atas segala kasih kemurahan yang telah kita terima sepanjang malam istirahat kita. Maka mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur buat kasih sayang Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Maka Tuhan menjaga melindungi kami sepanjang malam istirahat kami dan pagi hari ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan firman Tuhan dan juga Tuhan untuk boleh kami berdoa kepada Tuhan mensyukuri kemurahan-Mu. Maka berkati kami dari kebenaran-Mu, mampukan kami juga melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan saya bacakan kepada kita 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah memahami yang benar dan melakukan kebenarannya. Saudara-saudara, ada satu ketika ada peristiwa yang sangat luar biasa. Ada seorang anak muda yang sangat haus, lalu kemudian di meja yang dimana dia duduk, dia melihat ada satu botol sejenis air mineral, putih jernih, persis seperti air mineral. Lalu dia pikir dia sudah sangat haus, lalu dia buka tutup botol itu dan minum. Dan kemudian dia pikir bahwa dia akan sehat segar dengan air itu. Tapi ternyata beberapa menit kemudian ternyata dia meninggal dunia. Banyak orang yang heboh pada waktu itu. Lalu pada akhirnya polisi harus menangani hal itu dan mulai mengadakan uji forensik. Lalu kemudian ditemukan bahwa ternyata air yang diminum itu adalah H2SO4 yang adalah racun yang sangat mematikan. Padahal H2SO4 itu mirip sekali dengan air yang benar atau air jernih, air yang mineral. Persis sekali. Tetapi ternyata kandungannya kandungan yang berbeda. Nah, dan kandungan yang berbeda itu yaitu kandungan racun itu mengakibatkan kematian bagi si anak muda yang meminumnya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, firman Tuhan yang telah saya bacakan kepada kita semua, dan dikatakan bahwa Yesus Kristus dia adalah pribadi yang benar yang telah datang kepada saudara dan kepada saya, kepada dunia ini, agar kita percaya kepadanya dan kita juga boleh hidup di dalamnya, di dalam kebenaran itu. Dan Yesus sendiri juga berkata pada bagian yang lain, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada apa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus adalah sang kebenaran. Itu boleh kita temukan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Banyak tempat di Alkitab kita yang berbicara tentang bahwa Yesus itu bukanlah ilusi, tetapi adalah satu kebenaran, fakta. Dia adalah benar adanya. Dan dikatakan juga dalam firman Tuhan Yohanes 1 ayat 9 bahwa dia adalah terang yang sesungguhnya. Lalu kemudian saudara terkasih nama Tuhan, bagian lain juga dikatakan Yohanes 6 ayat 32, dia adalah roti yang benar, yang memberikan kehidupan bagi setiap orang yang menerimanya. Lalu saudara terkasih nama Tuhan, dia juga mengatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat yang pertama. Kita memiliki Tuhan yang benar. Bukan Tuhan yang KW, bukan Tuhan yang palsu, tapi Tuhan yang benar. Dan dikatakan pada bagian yang saya bacakan pada firman Tuhan 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 tadi dikatakan agar kita hidup di dalam yang benar, di dalam Kristus Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, jika kita memiliki Tuhan yang benar, maka konsekuensinya adalah kita menjalani kehidupan yang benar. Oleh karena itu yang pertama jangan salah pilih untuk kehidupan saudara. Jika saudara berpikir saudara memiliki agama atau kepercayaan kepada Tuhan, tapi ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak saudara kenal, yang tidak saudara pahami,
yang dimana Anda tidak mengenal Dia sebagai sang kebenaran, artinya bahwa Anda ikut-ikutan percaya kepadanya, ikut-ikutan karena orang tua Anda percaya kepadanya, atau mungkin karena saudara-saudaranya yang Anda miliki adalah orang-orang yang percaya kepada iman itu, atau pribadi itu, atau bahkan juga kepada agama itu, lalu Anda ikut tanpa Anda mengetahui dia adalah kebenaran yang sesungguhnya, tanpa menyelidikinya atau tanpa merenungkannya secara mendalam. Maka saya khawatir Anda seperti seorang anak muda tadi yang melihat bahwa itu air yang jernih, itu seperti cocok untuk diminum, lalu tinggal ambil minum itu, teguk langsung akhirnya mati. Saya tidak ingin satu di antara kita menuju kepada kebinasaan hanya karena tidak tahu siapa yang dia percaya atau siapa yang diimani. Anda harus benar-benar yakin bahwa apa yang Anda imani adalah kebenaran. Anda harus yakin bahwa siapa yang Anda percaya untuk keselamatan jiwa saudara adalah pribadi yang benar-benar memang mampu untuk menyelamatkan saudara, dan dengan demikian saudara boleh memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Dia adalah Tuhan satu-satunya. Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Dia adalah sang kebenaran yang sesungguhnya. Dia adalah sang kebenaran yang mampu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan ketika saudara percaya kepadanya, saudara memiliki kehidupan yang kekal. Jadi jangan mengikuti satu agama hanya karena ikut-ikutan. Jangan mempercayai satu kepercayaan hanya karena ikut-ikutan. Tapi Anda harus benar-benar memiliki keyakinan di dalamnya. Jika tidak demikian, sia-sia saudara memiliki agama atau iman jika itu adalah iman yang palsu. Saudara harus memiliki iman yang benar, iman yang pasti. Saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah yang patut kita renungkan dalam hidup kita. Ada banyak kali kita salah menentukan pilihan hanya karena tergesa-gesa. Yang kedua, hanya karena ikut-ikutan, lalu kita ikut pilih, ikut melakukan dan lain sebagainya, lalu salah pilih. Tapi untuk keselamatan Anda jangan pernah salah pilih. Untuk kehidupan kekal Anda jangan sampai pernah salah pilih, karena itu akan mengakibatkan fatal di akhirnya. Karena neraka adalah tujuan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus Juru Selamat satu-satunya, maka mereka akan menuju kepada kebinasaan yang kekal. Saudara terkasih nama Tuhan, Allah Bapa kita yang telah bermurah hati memberikan anaknya yang tunggal bagi saudara dan saya, untuk kita memiliki iman kepada Dia, untuk kita diselamatkan. Oleh karena itu jangan sia-siakan kasih kemurahan Tuhan yang besar itu. Percayalah kepadanya, berimanlah kepada Tuhan, dan jalanilah kehidupan yang benar. Jika saudara adalah orang yang memiliki Tuhan yang benar, beriman kepada Tuhan yang benar, maka hidup saudara pun adalah hidup yang benar. Jadi saudara terkasih nama Tuhan, berbuahlah dengan buah-buah kebaikan, buah-buah yang dapat menunjukkan siapa yang kita puja, siapa yang kita sembah itu. Kebenaran Kristus haruslah terlihat dari kehidupan kita. Terang Tuhan haruslah terpancar dari kehidupan kita kepada orang lain. Itu kalau kita sudah hidup di dalam kebenarannya. Biarlah firman Tuhan telah kita dengarkan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan Tuhan tolong kita untuk boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Firman-Mu yang kami renungkan dengan sangat singkat sekali. Biarlah itu dapat menjadi berkat bagi kami semua. Kuatkan kami jika kami lemah, dan mampukan kami Tuhan menghadapi kehidupan ini. Biarlah kami yang lemah dikuatkan Tuhan, yang berkekurangan dicukupkan, yang sakit disembuhkan. Sepanjang hari ini biarlah kami merenungkan firman-Mu, mengingatkan kami Tuhan bahwa kami tidak hanya ikut-ikutan untuk percaya, tapi kami benar-benar memiliki iman kepada Tuhan yang benar untuk kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudara terkasih nama Tuhan, engkau adalah anak Tuhan yang benar, bukan KW, bukan palsu. Oleh karena itu jalani kehidupan yang benar pula untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin.